Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bunda mau menjelaskan word problem yang ada di halaman 159. Oke. Kita baca dulu soal yang pertama. Mrs. Dwi need some sugar to bake biscuits. Teman-teman bisa ikutan nyimak ya. She borrow 1/4 kilogram of sugar from Mrs. Rani and 7/8 kilogram of sugar from Mrs. Wati. How much sugar did she borrow in all? Yang artinya Bu Dwi memerlukan gula untuk membuat biskuit. Dia meminjam 1/4 kilogram gula dari Bu Rani dan 7/8 kilogram gula dari Bu Wati. Berapa banyak gula yang dia pinjam seluruhnya? Dari Bu Rani meminjam 1/4. Dari Bu Wati meminjam 7/8. Berarti berapa yang dipinjam seluruhnya? Berarti diapain? Ya, ditambah. Oke. Berarti berapa? 1/4 ditambah 7/8. Ingat, kalau ada penjumlahan fraction, penyebutnya harus sama. 4 sama 8 berarti harus disamakan. Jadi berapa? Nah, bikin perkalian 4 sama perkalian 8 sampai ketemu angka yang sama. Perkalian 4, 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kalau perkalian 8, 8, 16 nih udah ketemu angka yang sama. Jadi bikin dua pecahan, karena ini dua kan, yang denominatornya 8. Nah, terus habis itu kita cek satu-satu. Pecahan pertama, 4/8 dikali 2. Karena bawah dikali 2, atas juga harus kali 2. 1 kali 2, 2. Oke. Sekarang pecahan yang kedua, 8/8 dikali 1. Berarti yang atas juga harus dikali 1. 7 kali 1, 7. Oke. Nah, karena bawahnya udah sama, tinggal tulis 1 kali. Atasnya ditambah 2 tambah 7. Berapa 2 tambah 7? 9. Berarti 9/8. Ngerti? Karena atasnya lebih gede, maka bisa dirubah jadi mixed number. Caranya gimana? Kita bagi 9 dibagi 8. 9 dibagi 8, 1. 1 kali 8, 8. Dikurang sisa 1 kan teman-teman. Berarti 9/8 kalau dirubah jadi mixed number, 1 nih yang atas. Nah, sisanya 1, 1/8. Begitu ya. Berarti si borrow 1/1/8 kilogram of sugar in all. Begitu. Itu adalah cara pengerjaan word problem nomor 1. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 2 halaman 159 ya teman-teman. Kita baca dulu. Herman, Daniel, and Rian each drank different amounts of milk a day. Herman drank 5-6 liter of milk. Daniel drank 7-12 liter of milk, and Rian drank 11-12 liter of milk. How much milk did they drink altogether? Yang artinya Herman, Daniel, dan Rian masing-masing minum sejumlah susu yang berbeda dalam seharinya. Herman minum 5/6 liter susu. Daniel minum 7/12 liter susu. Dan Rian minum 11/12 liter susu.
How much, berapa banyak susu yang mereka minum seluruhnya. Caranya diapain? Herman minum 5/6, Daniel minum 7/12, Rian minum 11/12. Berarti all together diapain? Oke, ditambah. Berarti 5/6 ditambah 7/12 ditambah 11/12. Oke, kita samakan penyebut dulu. Nah, ini udah sama, berarti 6 bisa dirubah nggak jadi 12? Bisa, berarti ini penyebutnya semua dirubah jadi 12. Atau teman-teman cari perkalian 6 sama perkalian 12 sampai ketemu angka yang sama, yaitu di angka 12. Oke, sekarang pecahan yang pertama, 6 ke 12 dikali 2. Kalau bawah dikali 2, atas dikali 2. Nanti teman-teman isi di sini. Yang kedua juga sama, ditambah di sini ya. Nanti teman-teman bisa lanjutin kerjain yang di halaman 159. Oke. Oke teman-teman, kita sekarang lanjutkan ke soal halaman 160 nomor 3. Oke, kita baca dulu. Mrs. Putri had 9 meter of ribbon. She sold 1/5 meter in the morning and 7/10 meter in the afternoon. How many meters of ribbon did she have? Yang artinya Bu Putri mempunyai 9 meter pita. Dia menjual 1/5 meter di pagi hari dan 7/10 meter di sore hari. Berapa meter pita yang dia punya sekarang? Nah, maksudnya apa? Tadinya punya 9 meter. Pagi hari terjual 1/5 meter. Sore hari terjual 7/10 meter. Berarti yang dia punya sekarang bertambah apa berkurang? Berkurang. Berapa yang dia punya sekarang setelah terjual? 9 dikurang 1/5 dikurang 7/10. Oke. Nah, sekarang cek. Ini 5 sama 10. Nggak sama penyebutnya. Jadiin berapa? Kita cari perkalian 5 sama perkalian 10 sampai ketemu angka yang sama. 5, 10, 15. Sudah ketemu kan angka yang sama 10? Berarti penyebutnya dirubah jadi 10. Caranya, karena ini paling depan bilangan bulat, ini 9. 9-nya kita rubah dulu. Jadi berapa? 9-nya kita rubah dulu. Jadi 8. Oke, karena selalu dikurang 1. Karena penyebutnya ini 10, berarti 9-nya berubah jadi 8, 10/10. Dikurang berapa per 10 dikurang berapa per 10. Nah, kenapa ini Bunda atasnya kosongin? Karena kita belum tahu. Cek dulu, 9 dirubah jadi 8, 10/10. 1/5 dirubah jadi berapa per 10? Kita cek nih, 5 ke 10 dikali 2. Berarti yang atas juga harus kali 2. 1 kali 2, 2. Sudah? Sekarang yang ketiga, pecahan yang ketiga, 10 ke 10 dikali 1, berarti yang atas juga kali 1. 7 kali 1, 7. Nah, kalau sudah, ini 8 nggak ada temen yang gede, nggak ada temennya, berarti tetap 8. Nah, karena ini penyebutnya udah sama, tinggal tulis 1 kali. Atasnya kita kurang 10, dikurang 2, dikurang 7. Dah, tinggal dihitung 8, 10 dikurang 2, 8. 8 dikurang 7, 1. Berarti 1/10. Jadi, he had 8 and 1/10 meter of ribbon left. Dia punya 8 1/10 meter pita yang tersisa. Bisa ya teman-teman? Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Kita baca dulu ya. Agung had to travel 12 km from town A to town B. He traveled 5-8
km by bus. Then he traveled another 1/5 km by car. Just before the car broke down. How far was he from town B when the car broke down? Jadi, Agung akan menempuh perjalanan 12 km dari kota A ke kota B. Dia melakukan perjalanan sejauh 5/8 km dengan menggunakan bus. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya 1/5 kilometer dengan mobil sebelum mobil tersebut mogok. Berapa jauh jarak dia dari town B, dari kota B ketika mobilnya mogok? Ya. Nah, jadi misal nih, dari kota A ke kota B jauhnya 12 km. Dia pertama menempuh 5/8 km dengan menggunakan bus. Habis itu dia tempuh 1/5 km dengan menggunakan mobil. Nah, sampai di sini mobilnya mogok. Berarti yang ditanya berapa jauh jarak dia dari kota B saat mobilnya mogok. Berarti ini yang ditanya. Caranya gimana? Nah, kan tadi yang mau ditempuh 12 km, udah jalan 5/8 sama 1/5. Berarti sisanya berapa? Diapain? Ya, dikurang 12 dikurang 5/8 dikurang 1/4. Gitu ya teman-teman. Terus caranya gimana, Bun? Caranya kita cari perkalian, ini 1/5. Kita cari perkalian 8 sampai perkalian 5 sampai ketemu angka yang sama. Oke, kita tulis perkalian 8 coba. Yang Bunda pakai spidol merah deh. Perkalian 8. 8, 16, 2, 4, 3, 2, 40, 48, dan seterusnya. Ya, sekarang kita cari perkalian 5. Oke, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan seterusnya. Sudah, oh maaf. Ini Bunda yang salah. Ini 1/4 sayang, maaf. 1/4. Berarti di sini 1/4 ya. Oke, berarti kita nggak perlu cari perkalian 8 dan perkalian 5. Oke, sekarang 8 sama 4. Berarti kita cukup cari perkalian 8 sama perkalian 4. Maaf, 8 sama 4. Berarti 8, 16. Nah, perkalian 4 berarti 4, 8, 12, dan seterusnya. Ketemu di angka 8. Berarti ini penyebutnya berubah jadi 8. Yang teman-teman harus ingat berarti 12 di sini berubah. Jadi berapa? Jadi 11 selalu dikurang 1 ya. Karena penyebutnya mau dirubah jadi 8, berarti 12-nya berubah jadi 11, 8/8. Dari mana angka 11? 12 dikurang 1. Kenapa 8? Karena penyebutnya mau dirubah jadi 8. Jadi 12 berubah jadi 11, 8/8. Dikurang, ini 8, ini 8. Nah, 5/8 kalau penyebutnya 8 ke 8 dikali 1. Berarti atas juga dikali 1. Berarti di sini berapa? Nah, yang pecahan yang paling belakang ini 4 ke 8 dikali 2. Berarti atas juga dikali 2. 1 kali 2 diisi sini. Nah, nanti teman-teman isi hasilnya. Oke ya? Bisa ya? Semoga word problem ini teman-teman bisa pelajari benar-benar dan teman-teman bisa pahami dengan baik. Oke ya? Oke, cukup sekian penjelasan dari Bunda tentang word problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.